welcome to my channel. Kali ini aku bakal menjelaskan terkait percintaan Leo, single dan juga couple di percintaan kalian di tahun 2022. Oke, nanti aku bakal jelasin mulai dari yang single tentunya. Halo semuanya, akhirnya aku muncul lagi ya. Terima kasih yang masih stay tune di channelku dan juga para subscriber yang baru ya, ataupun juga viewersku yang masih baru ya. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, kita langsung saja untuk Leo single, percintaan kalian di tahun 2022. Oke, aku ngerasa di sini akan ada perjalanan cinta yang lumayan membuat kalian happy ya di tahun ini. Ada yang overan cinta dari seseorang. Aku di sini lihat ada Ten of Cups ya. Kemudian di sini ada The World ya. Kemudian di sini ada Two of Swords. Jadi di sini bagi kalian yang suka menjelajahi dating apps, ada kemungkinan besar ini adalah orang yang kalian temukan di dating apps. Bagi kalian yang mungkin sudah punya kenalan yang membuat kalian tertarik gitu ya, dengan perbedaan waktu dan juga jarak yang lumayan besar, entah kalian berbeda negara, provinsi, pulau, atau ya benua gitu ya. Aku ngerasa di sini juga memungkinkan. Aku ngelihat di sini ada seseorang yang membuatmu merasa bahagia sekali. Kamu sangat fokus terhadap orang tersebut. Aku ngelihat dia ngebuat kamu tuh jadi jatuh cinta. Aku ngelihat ada seseorang yang ngebuat kamu itu jadi bingung harus merasakan apa selain ada rasa happy, tapi ada rasa bingung, ada rasa yang mungkin selama ini kalian nggak pernah ngerasain sebelumnya gitu. Aku ngelihat di sini akan ada perjalanan cinta baru yang aku ngerasa kok dia jauh tapi berasa dekat gitu ya rasanya. Oke, kita lanjut saja. Kalau begitu kita dive deeper lagi ya terkait percintaan kalian di tahun 2022 ya. Oke, aku ngerasa kalian akan ada pilihan cinta yang banyak ya di tahun ini. Aku ngerasa opportunity-nya kalian mendapatkan seseorang tuh besar di tahun ini ya. Di sini ada Knight of Swords ya. Kemudian di sini ada Eight of Coins atau Eight of Pentacles. Kemudian di sini ada The Wheel of Fortune. Oke. Aku ngerasa di sini memang akan ada komunikasi yang terjalin ya, meski kalian terpaut jarak dan waktu, perbedaan jarak yang lumayan besar gitu ya. Kalian kayak nggak ada di satu tempat yang sama yang memungkinkan kalian bisa kapanpun bisa bertemu gitu, yang aku ngelihatnya di sini. Walaupun tidak ada keleluasan untuk saling bertemu face to face, namun ini akan jadi hubungan yang saling mengusahakan satu sama lain. Ada usaha dari kedua belah pihak untuk menjaga, memaintain komunikasi satu sama lain. Aku ngelihat ini akan bergulir sebagaimana mestinya secara natural dan alami. Dan ini adalah masa dimana kamu juga bisa bisa memilah-milah lah ya orang yang seperti apa yang kamu mau. Kamu ingin fokusnya ke orang yang satu intelektual sama kamu nggak, jokesnya masuk nggak sama kamu, satu pemikiran nggak sama kamu, satu seirama lah gitu ya aku ngerasanya. Jadi ada hal-hal yang aku ngerasa kamu aware gitu, kamu
punya banyak pilihan, orang yang kamu juga nanti tertarik lah ya sama kamu tertarik sama dia, itu juga banyak pilihan. Kamu aware dengan keadaan senyata-nyatanya seperti apa. Namun ya namanya jodoh gak akan kemana, kamu juga pasti tentunya menyadari benar hal itu. Jadi kamu mencoba untuk ya kita lihat aja gimana nanti Tuhan atau takdir memutuskan aku akhirnya berjodoh dengan siapa gitu ya. Jadi kamu cukup enjoy lah ya, enjoy untuk melihat nanti kedepannya aku sama siapa ya, aku nikmati aja dulu ya gitu ya. Oke, aku bakal lebih jelaskan lagi percintaan kalian di tahun 2022. Oke, aku ngerasain kamu jadi kayak apa ya, banyak terinspirasi oleh orang ini, banyak memenuhi pikiranmu, bahkan ada kayak pembawaan apa ya, excited, bahagia kalau memikirkan orang tersebut. Di sini ada the moon ya. Oke. Kemudian di sini ada ten of wands. Dan di sini ada page of cups. Jadi di sini aku ngerasa ini adalah tahun dimana kamu apa ya, sulit untuk menghindari apa yang kamu rasakan lah gitu. Biasanya kamu ketika menginginkan sesuatu hal terkadang tuh suka apa ya, terlalu menggebu-gebu atau terlalu lamban karena takut banyak hal, itu juga ada. Terkadang kamu tuh kayak butuh suatu trigger untuk kamu akhirnya harus bergerak atau harus memutuskan sesuatu. Di sini tampaknya triggernya itu bukan dari orang lain tapi dari diri kamu sendiri, dimana akhirnya kamu apa ya, di tahun 2022 ini lebih mudah bapernya lah. Jadi lebih mudah memiliki apa ini ya, lebih mudah memiliki perasaan yang dalam ke seseorang gitu. Jadi tahun ini ibaratnya akses untuk kamu in touch with your feelingsnya itu tuh besar. Yang aku ngerasa ini sebenarnya jadi beban tersendiri untuk kamu, karena kamu kan orangnya lumayan on fire gitu ya. Bahkan ketika kamu ngelihat seseorang, oke juga nih, itu memang memungkinkan, tapi bukan berarti kamu tuh mudah jatuh cinta. Kamu nggak mudah untuk langsung memberikan hati kamu ke seseorang. Tapi tampaknya nanti di tahun 2022 ini kamu dealing dengan orang yang bisa ngebuat kamu jatuh cinta dengan perasaan kamu, bukan berdasarkan asas manfaat, bukan berdasarkan sesuatu hal yang lebih logika gitu. Aku ngeliat di sini benar-benar kamu kayak apa ya, terbebani dengan perasaan kamu sendiri sebenarnya gitu. Karena ini adalah perasaan dimana kamu kayak mempunyai ekspektasi terhadap hubungan ini, berharap setidaknya ada rasa yang, apakah dia punya rasa yang sama kayak aku, apakah aku ini berharga buat dia, apakah dia mempunyai perasaan yang sedalam aku ke dia, apakah dia peduli sama aku. Jadi pembawaan untuk mempertanyakan hal itu sebenarnya ada di diri kamu sendiri nantinya. Jadi bukan gara-gara orang lain yang nge-trigger itu, tapi kamu akan lebih sensitif di tahun ini gitu yang aku rasa. Oke, aku bakal kasih saran percintaan untuk Leo single ya, percintaan kalian di tahun 2022. Oke. Di sini ada be proud. It's time to celebrate all that you achieve. You've achieved all that you are and all that you will become. Every once in a while, it's important to stop and acknowledge what you achieve and to be proud. Jadi ini disaranin untuk kamu udah di tahap sekarang ya, berani membuka hati, luar biasa gitu ya untuk para Leo.
berani merasakan sesuatu hal, karena kamu sebenarnya kamu tahu banget lah, kamu orangnya juga cukup picky, dan ketika kamu memberikan hati kamu yang tulus itu akan banyak resikonya, akan membuat kamu ya jatuh bangun lagi. Karena ketika akhirnya Leo jatuh cinta, itu adalah sesuatu yang big deal di hidup kamu, itu yang sesuatu hal yang besar impactnya di hidup kamu. Jadi di sini kamu udah ada di proses sampai sejauh ini, aku rasa perlu apresiasi lah. Kamu bisa sampai di tahap kamu berani untuk menyelami perasaan kamu sendiri, berani akhirnya memberikan kesempatan lah, setidaknya intuisi kamu ngelihat kamu, setidaknya adalah rasa untuk mengusahakan sesuatu hal yang kamu yakini gitu. Karena ini semua aku lihat dari apa yang sudah aku jelaskan tadi gitu ya. Tidak banyak hal yang terkait tentang logika, tidak banyak hal yang berbau dengan kepentingan dan ego semata. Di sini kamu akan energinya lebih feminim lah ya, tidak lebih ke arah ego yang ngebuat kamu tuh jadi lebih lebih bawaannya kayak logika, bawaannya itu jauh lebih cuek. Misalnya di tahun ini tuh nggak ada, jadi ini perasaan feminimnya lebih mencuat di tahun ini yang aku rasain. Dan dengan proses transisi kamu seperti ini, apalagi seorang Leo, aku rasa ini adalah suatu bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Jadi proses ini perlu kamu apresiasi, perlu berbangga dengan apa yang kamu sudah lewati semua fase sampai akhirnya kamu di fase yang sekarang. Karena ini adalah fase dimana kamu akhirnya berani untuk menyelami diri kamu sendiri, perasaan kamu sendiri, sebelum akhirnya kamu nge-share itu ke orang lain gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini waktunya kamu untuk lebih mengetahui sebenarnya ini adalah perasaan yang real atau cuma perasaan yang sekedar doang. Apakah ini cuma main-main, cinta-cintaan, cinta monyet, atau ini adalah cinta yang sesungguhnya gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo ya, single, percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian pengen dive deeper lagi ya terkait tentang diri kamu sendiri, sebenarnya siapa sih diri kamu juga bisa analisa birth chart dan nama ke aku ya, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku juga. Kemudian kalau kalian pengen nyobain nih quick reading tarot gratis, ada di Instagramku, follow saja di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini. Jadi monggo dicobain, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo single, percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, luar biasa Leo single. Nanti kalau kalian sudah berani gitu ya, vulnerable side-nya itu keluar, seorang Leo yang sangat kuat, terlihat gagah, terlihat benar-benar strong banget dari luar gitu, dan akhirnya tiba-tiba masuk ke area yang kurang kalian pede sebenarnya dengan apapun yang berbau dengan perasaan. Ini terkadang suka zong buat kalian, cuma ini adalah masa dimana kamu emang biar bisa mengerti yang sesungguhnya orang yang paling penting nanti di hidup kamu siapa, orang yang seperti apa yang sebenarnya tulus sama kamu, dan bagaimana akhirnya perasaannya equal nggak sama kamu gitu. Itu juga bisa kamu ketahui di tahun ini. Oke, aku bakal langsung untuk Leo couple, percintaan kalian di tahun 2022.
Oke. Aku ngerasa di sini ada yang mulai belajar lagi tentang hubungan kalian berdua. Ada yang juga berniat untuk pergi dari hubungan juga ada. Di sini ada The Sun ya. Kemudian di sini ada Four of Cups. Dan di sini ada King of Cups. Aku ngerasa di sini kalian ada yang apa ya? Sudah. Jadi aku ngerasa ada beberapa skenario di sini, namanya juga general reading ya. Aku ngerasa di sini ada yang sudah apa ya, mengambil lah pembelajaran dari hubungan kalian. Ada yang udah sampai beberapa stage ke depan. Mungkin ini adalah hubungannya udah lama dijalani, mau itu mau pacaran atau udah married. Ada yang kamu sudah tahu bagaimana mengambil baiknya lah ya, pembelajaran baiknya dalam hubungan ini dan mencoba untuk fokus ke arah kebahagiaan bersama. Ada pula yang no ini nggak cukup buat saya, jadi baiknya saya jauh aja dari hubungan ini. Aku ngerasa kayak gitu. Dan di sini aku ngerasa kalian lebih mudah untuk apa ya, tap into your feelings ya gitu. Aku ngerasa emosinya lebih stabil, lebih bisa kamu bisa kontrol untuk yang couple. Di sini kamu tahu kalau misalkan kebahagiaan yang kamu inginkan itu ya benar-benar kebahagiaan yang dari seseorang yang tulus, bukan seseorang yang punya kepentingan, bukan seseorang yang aku ngerasa tuh kayak apa ya, ada hal yang kurang tulus di hubungan itu. Aku rasa akan kamu tahu gitu di tahun ini. Jadi kayak ketika ada seseorang yang apa nih ya, ibaratnya tuh punya niatan gak baik lah di hubungan, itu kamu bakal mudah sekali ngedeteksinya di tahun ini. Jadi kayak ketika kamu tahu pasangan kamu punya kepentingan khusus, toksik, tadi ya kurang tulus, itu kamu langsung pergi jauh. Tapi kalau kamu akhirnya mempunyai seseorang yang tulus ya, itu akan jadi pertumbuhan bersama. Kamu akan mencoba untuk penyesuaian diri lagi, belajar untuk lebih memahami pasangannya itu lebih gitu yang aku rasain. Jadi ada 2 skenario ya. Oke, aku bakal lebih jelaskan lagi percintaanmu di tahun 2022 ya, bagi Leo couple. Oke. Aku ngerasa di sini memang kayak apa ya, waktunya untuk bertumbuh dengan pasangan. Sebenarnya bukan dengan pasangan aja, dengan atau tanpa pasangan. Kamu ngerasa dia nggak tulus sama kamu cut di tahun ini. Di sini ada the universe ya. Kemudian di sini ada Four of Swords. Oke. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Oke, aku ngerasa di sini kamu tahu sebenarnya seseorang yang ada di hidup kamu nantinya, cinta yang kamu inginkan ini adalah apa ya, aspek yang paling krusial di hidup kamu nantinya, yang akhirnya imbasnya akan kemana-mana, ke keluarga kamu, ke teman-teman kamu, kehidupan kamu, ke kesehatan mental kamu, semuanya kamu tahu itu ada imbasnya. Karena itu kamu coba untuk bertumbuh dengan seseorang yang memang worth it untuk bertumbuh bersama kamu. Aku ngerasa di sini kamu akan banyak introspeksi diri tentunya. Kamu nggak serta-merta langsung lihat orang lain ini toxic, nggak baik buat aku, tanpa melihat sebenarnya kelemahan dan kekurangan kamu sama ini apa sih dalam satu hubungan. Kamu akan coba untuk introspeksi memang. Dan di sini aku ngerasa kamu udah mempunyai mental yang tadi, kalau aku tahu ini bukan sesuatu hal yang bisa bertumbuh bersama,
hilang sudah, walaupun aku sedih banget, walaupun aku akan kehilangan banget, walaupun sebelumnya kamu adalah segalanya buat aku ibaratnya gitu, tapi secara mental kamu udah siap, asal itu memang suatu hal yang bisa berbuah baik untuk kamu growth-nya gitu. Ibarat yang tadi ya, jadi mentalnya kayak dengan atau tanpa kamu, aku ingin bertumbuh. Ketika kamu ada sesuatu hal yang buruk buat aku akan lepasin seberat apapun aku. Sebagaimana kamu itu dunia aku mungkin gitu sama ini, itu pun aku akan lepas. Jadi mentalnya itu bener-bener kayak ya sangat menyadari dan coba untuk diarungi gitu ya dihadapi sendiri gitu, karena kamu nggak mau nerima orang yang nggak tulus dengan adanya seseorang yang kurang tulus di hidup kamu, soalnya itu dampaknya gede banget gitu. Oke, aku bakal jelaskan lagi untuk percintaanmu ya Leo couple di tahun 2022. Aku ngerasa di sini kamu ingin ada kebahagiaan yang benar-benar real bahagia. Aku bahagia sama kamu bahagia sama aku sangat mencintai kamu tulus, kamu pun juga. Kita punya mimpi bersama, kita punya rasa bersyukur satu sama lain, menerima apa adanya bersama-sama. Kita bisa saling melengkapi, kita bisa bertumbuh bersama tanpa ada yang tadi yang mikirin banyak syaratnya gitu. Oh ya udah, aku mau bertumbuh sama kamu selama kamu masih sukses misalkan gitu. Aku mau bareng sama kamu selama kamu masih ganteng misalnya gitu ya, selama kamu masih cantik. Aku mau bareng sama kamu selama kamu masih punya banyak duit misalkan kayak gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang kamu akhirnya hindari ya. Di sini ada 7 of Wands. Kemudian di sini ada 10 of Pentacles. Dan di sini ada 8 of Swords. Jadi aku ngerasa ya, untuk percintaan kalian ya Leo couple di tahun 2022, kamu akan melakukan suatu gebrakan yang tidak biasa gitu ya. Mungkin bisa dianggap nekat, mungkin bisa dianggap tidak biasa, memerlukan keberanian dan juga keyakinan dalam melakukannya. Ini dilakukan untuk ya tadi ya, bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya kamu inginkan seperti apa. Dan di sini kamu benar-benar ingin kebahagiaan yang tulus itu akan menjadi fondasi kehidupan kamu secara long term. Kalau kamu ngelihat dia itu gak baik untuk jadi pasangan, jadi orang tua dari anak kamu, kamu ngelihat dia punya dampak yang buruk bagi keluarga kamu, teman-teman kamu gitu ya, lingkungan kamu, itu sudah tidak bisa ditolerir lagi buat kamu. Jadi kamu akan mencoba memaintain ya hubungan dengan orang yang benar-benar sehat lah buat diri kamu sendiri, buat orang-orang di sekitar kamu gitu, yang beneran mau serius sama kamu dan beneran menghormati lingkungan kamu. Dan dia itu ada seseorang yang bisa mempunyai kamu bisa bayangin masa depan kamu bersama dengan dia nanti ketika akhirnya punya anak, ketika akhirnya nanti misalkannya sudah married, sudah punya anak, menua bersama, kamu udah ada bayangannya seperti itu. Ketika kamu akhirnya nggak kebayang, kamu sekarang punya pasangan nih, kamu nggak kebayang akhirnya bisa menua bersama atau akhirnya punya anak, bayangin dia adalah orang tua dari anak kamu, aku rasa itu udah nggak lolos sensor. Kok lolos sensor ya, maksudnya lolos apa ya sebutannya ya, nggak lolos dari filternya kamu. Jadi di situ nanti kamu kemungkinan besar akan memutuskan orang yang tadi yang kamu anggap kurang qualified lah ya buat masuk ke area masa depan kamu nanti, karena kamu tahu
masa depanku berharga loh, anak-anak aku juga nanti berharga, butuh sosok ayah, butuh sosok ibu yang setidaknya waras gitu lah setidaknya sesuai dengan standar kamu gitu, atau setidaknya pinter, setidaknya baik, setidaknya ngerti agama, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi tergantung filternya kamu tuh apa. Di sini kamu bakal sangat strict ya gitu, karena kamu tahu kebahagiaan kamu cari ini cuma kamu yang bisa ibaratnya apa nih ya, memperjuangkannya dengan cara ya tadi ya, mungkin agak mengagetkan buat orang lain. Ternyata kamu bisa senekat itu, agak mengagetkan juga karena kamu nggak biasanya kamu mungkin ya jalanin aja sama kita fun misalkan seperti itu, tapi tampaknya kali ini kamu cukup mempunyai kriteria orang yang bisa diajak fun dan orang yang diajak komitmen itu berbeda gitu ya. Aku ngerasa di sini kamu kayak udah kebayang apa yang kamu nantikan nanti di masa depan kamu seperti apa, dan kamu mencoba untuk merancangnya dari sekarang. Oke, aku bakal kasih ya saran percintaan untuk kamu. Saran percintaan untuk Leo couple di tahun 2022. Di sini ada caregiver. We are with you, and Spirit has its own way of recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their life. Just as you receive care and love at the start of your life, caregivers often focus all their attention on their loved ones and often neglect their own concern and well-being in the process. Jadi di sini disaranin untuk kamu, ketika kamu membina suatu hubungan, jangan lupa sama diri sendiri. Dan ketika kamu juga mempunyai hubungan, jangan lupa untuk care sama orang lain, gak cuma fokus sama diri sendiri. Jadi itu coba dibedakan ya. Coba untuk seimbangkan, karena di sini namanya hubungan itu ada ketika dua orang berusaha, ketika dua orang mempunyai tujuan yang sama, mimpi yang sama, saling mendukung satu sama lain. Ketika ada yang punya mimpi yang berbeda, dan itu adalah impian, misalkan mimpi apa nih ya sebutannya, karir masing-masing gitu, itu kan mimpi yang berbeda, it's okay selama akhirnya tetap komitmen bersama, nggak apa, dan saling bisa mendukung. Nggak ada yang saling kayak bertolak belakang atau yang saling ngejegal satu sama lain tentunya kan. Jadi di sini apa ya, diperlukan hal yang teamwork gitu ya. Aku ngerasa hubungan teamwork untuk bertumbuh bersama. Mau itu akhirnya kalian berbeda bidang, mau itu kalian sejauh apapun gitu keadaannya, atau ada hal-hal yang selama hubungan ada kayak semacam tantangan rintangan dan kalian bisa terus memaintainnya dengan baik, tentunya ini adalah suatu hal yang bisa kalian perjuangkan bersama gitu. Kalau ternyata kamu ngerasa di sini ada suatu hal yang kurang balance, dia kurang baik buat kamu, atau kamu ternyata yang kurang baik buat dia, mungkin di situ ada hal yang perlu ditelaah di masing-masing dulu gitu ya. Jadi ada hal yang mungkin bisa kita jalani, ada saatnya kita harus berkeputusan. Jadi segala sesuatu hal, keputusan pasti ada resikonya. Aku rasa kamu juga udah aware tentang itu. Kalau ternyata kamu secara mental kamu tahu, aku ingin bertumbuh ke depan, maunya aku misalkan aku udah harus mempunyai suatu komitmen apapun gitu ya, aku pengen kebayang kalau aku akhirnya nanti misalkan menikah dan ternyata pasangan kamu juga ingin menikah gitu, itu kan punya satu tujuan. Kalau ternyata sejauh ini pasangan kamu nggak tahu deh gitu ya, aku ini mau nikah atau enggak, mungkin di situ kamu bisa untuk filter lah ya. Ketika orang yang nggak tahu tujuannya, dia biasanya kayak orang linglung soalnya. Jadi kalau ternyata kamu udah punya tujuan dan orang lain yang bersama kamu ini belum punya tujuan, aku rasa nggak perlu untuk
mempromosikan tujuan kamu, tapi kamu berjalan sendiri untuk mencapai tujuan kamu walaupun gak bersama dengan pasangan. Itu juga memungkinkan kalau kalian masih pacaran. Kalau ternyata ini udah sampai hubungan pernikahan gitu ya, mungkin di sini perlu untuk saling berkomunikasi lebih lagi satu sama lain untuk membicarakan terkait masa depan kalian bersama tuh seperti apa. Ada yang perlu diprioritaskan, ada yang mungkin mau lebih mengenal dunia yang pasangan yang satunya mungkin, atau ada yang bisa disesuaikan kembali mungkin. Jadi ada mungkin hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan kembali, ada hal-hal yang mungkin bisa diambil jalan tengahnya gitu ya, ketika akhirnya sudah sampai ke tahap pernikahan. Tentunya ini ya bukan hubungan yang cuma setahun 2 tahun tentunya ya. Jadi di sini ada yang perlu perubahan yang perlu dilakukan untuk pertumbuhan gitu yang aku rasa. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo couple, percintaan kalian di tahun 2022. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Enggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja di tahun ini ya. Jadi kalian bisa coba, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Leo couple, percintaan kalian di tahun 2022. Thanks for watching, bye bye.